close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. Salam semua, selamat datang dan telah bergabung di dalam ibadah online kami. Kami berdua mewakili kepenatua yang ada dan jemaat Sitri Bali menyambut saudara semua dimanapun berada untuk boleh mengikuti ibadah kami pada hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Hi there, welcome to Sitri Bali online service. It's great to have you with us today, and we're just missing you all. We love you all. Hope you're all doing well, and I just want to celebrate all of our volunteers that are working hard behind the scenes to make this happen. Our church staff, and also our Arms of Love Foundation team. They're working very hard. So many people are doing it difficult, doing it hard here in Bali, and our Arms of Love team have been giving out fruits and vegetables this week, as well as rice, eggs, to all our compassion families, all our Arms of Love community, and it's just amazing what they're doing. You can check it out on our Arms of Love Instagram and Facebook page, and keep praying for us. We're praying for you. We love you. Have a great day. Berikut ini pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama adalah tetap berdoa di rumah masing-masing. Yang kedua, tetap menggunakan masker apabila Anda harus pergi keluar rumah. Dan juga cuci tangan dengan air mengalir. Yang ketiga adalah tetap melakukan aktivitas di rumah saja. Jadi Anda bisa belajar, bekerja di rumah saja. Baik, untuk persembahan bisa dikumpulkan di rumah saja, kemudian bisa ditransfer ke rekening gereja yang tertera di bawah ini, atau nanti menghubungi Ibu Kade dengan nomor berikut, dan nanti Ibu Kade akan datang ke rumah saudara untuk mengambil persembahan tersebut. Kemudian jika Anda, saudara, memiliki beban ingin didoakan, silakan hubungi Ibu Selvi di nomor berikut ini. Selanjutnya untuk informasi berikutnya adalah mengenai Makam Mumbul. Jadi untuk Makam Mumbul untuk periode 2020 dan 2021 sampai dengan Agustus, iuran hanya Rp25.000, yang sebelumnya adalah Rp50.000. Tetapi untuk periode ini cukup Rp25.000 per orang per tahun. Untuk informasi pendaftaran dan pembayaran silakan hubungi Ibu Kade. Baik saudara, selamat beribadah. Tuhan memberkati. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go and I find life.
so amazing. My friend is going to new level. My friend is going to new level. I will give like never, never given before, until I see what we have never seen before. Believe in Jesus, I believe in Jesus, I believe in Jesus, I'm gonna praise Him, we gonna feel alright. It's so amazing, it's so amazing. You're so amazing. So amazing. Terima kasih Tuhan, Engkau turut bekerja Tuhan dalam segala hal kehidupan kami. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam
Jesus. We worship you, Lord. We bless your name above all names, Lord. Let heaven sings. Here I am, Lord Jesus. Here I am in your presence. Give you honor and glory. Here I am, stand in your grace. Jesus save me. Jesus save me. The heavens sing your praise. The earth will shout your fame. Jesus reign, you reign forever. Oh, you reign forever, Lord. Oh, Jesus, you everything. Oh, you are with me, Lord. So here I am, Lord. Here I am, your presence. Give you honor and glory. Here I am. Here I am, stand in your grace. Jesus save me. Jesus save me. The heavens sing your praise. The earth will shout your praise. Jesus reign, reign forever. The heavens sing your praise. The earth will shout your praise. Jesus reign, reign forever. Hallelujah. Oh, the earth will shout your praise. Oh, bumi penuh dengan kasih Tuhan. Bumi penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami sembah Engkau. Oh, Jesus. There is no one like you. You are worthy. You are holy. You are mighty to save. Come on, we sing. You are worthy, Lord. You are worthy. You are holy. You are mighty to save. You are worthy, Lord. You are worthy. You are holy. You
Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi pada hari ini. Sebelumnya saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan ini di mana kami bisa mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau yang menerangi akal budi kami, Engkau yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara-saudara, telah sekian lama kita beribadah secara online, tetapi kita tetap percaya bahwa sebagaimana ada ungkapan badai pasti berlalu, saya percaya juga apa yang kita alami ini akan cepat segera berlalu. Dan kita sudah melihat bukti-buktinya, berangsur-angsur keadaan semakin hari semakin aman. Tetapi kita tetap semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Saya akan bagi firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul. Saudara, kalau saudara punya Alkitab di rumah, silakan ambil Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ada 2 ayat yang saya kutip dari situ. Yang pertama Kisah Para Rasul 1 ayat 4, dan yang kedua Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di sini? Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat ini oleh penulis yang sama, saudara, kita tahu Kisah Para Rasul menurut para ahli ditulis oleh Dr. Lukas. Tetapi dalam kitab Lukas juga pasal yang ke-24 ayat 49, paralelnya seperti ini, saya bacakan. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini yang pertama. Ayat yang kedua yang saya bacakan, Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Dikatakan seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, ada kata yang menarik di sini sebenarnya. Turun ke atas. Biasanya turun ke bawah, ini turun ke atas. Ya, ini ungkapan. Tetapi ini yang akan saya bahas pada hari ini, yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada 2 bagian daripada pesan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat ini, ada 2 pesan Yesus. Pertama, dia katakan menunggu, mempersiapkan diri, dan bertahan. Tetapi yang menarik juga dikatakan, ayat 4 tadi dikatakan, melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini hal yang menarik. Hari-hari ini kita mengalami hal yang sama, saudara. Kita dilarang keluar kota. Ya, dibatasi kegiatan kita. Jadi ternyata pada zaman Yesus dulu, Yesus juga sudah membuat pembatasan kegiatan murid-muridnya, PKM juga. Ya, kita lihat, kenapa Yesus membatasi mereka? Ada tujuannya, ya. Pada saat mereka dibatasi, mereka berdiam diri dan mereka menunggu. Mereka sedang dipersiapkan oleh Yesus setelah kenaikannya. Kita tahu firman ini diucapkan setelah waktu dia sebelum terangkat ke surga. Di dalam kitab Lukas, dia pasal 24, dia sudah memberi pesan kepada murid-muridnya. Itu waktu dia naik ke surga, dan 10 hari kemudian, ya,
Roh Kudus turun. Itu ada di dalam pasal 1 ayat ke-8. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, inilah saatnya di mana Tuhan sedang menyuruh murid-muridnya untuk menunggu. Saudara, kita juga mungkin saat-saat ini ya, sedang dipersiapkan Tuhan. Saya percaya, Tuhan menyuruh kita menunggu. Ya. Memang pekerjaan menunggu tidak enak, apalagi kalau pakai istilah dibatasi kegiatan kita. Tetapi ini yang terjadi dengan para rasul. Tetapi di dalam Alkitab, para rasul selama 10 hari itu, mereka itu di dalam pasal 1 itu mereka berdoa dan berdoa. Dan ketika itulah, ketika mereka berdoa, Roh Kudus turun ke atas mereka. Itu terjadi ya kepada mereka. Kita juga sebenarnya saya percaya ketika Tuhan sedang mempersiapkan umatnya, kita sebagai murid-muridnya, selama waktu-waktu ini Tuhan persiapkan kita menunggu dan menunggu. Tetapi saya percaya setiap penungguan kita, setiap penantian kita itu tidak sia-sia. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31, Yesaya 40 ayat 31 saya akan bukakan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ada upah yang akan Tuhan berikan bagi kita. Di saat-saat ini, saat kita sedang menunggu, saya percaya, bersabarlah. Ada waktunya akan Tuhan rilis saudara. Ada waktunya akan Tuhan lepaskan saudara. Saudara menunggu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, kita dengar pemerintah memakai istilah baru, ya, new normal. Ya, kita tahu ya, ada istilah new normal. Tetapi bagi Tuhan sedang mempersiapkan kita juga untuk menghadapi sesuatu yang baru nanti. Kekuatan yang baru. Dikatakan dalam kitab Yesaya 40 ayat 31, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru nanti. Kalau saatnya Tuhan rilis ya. Kita sementara ini memang kita sedang bertahan dan menunggu. Tetapi kita lihat pasal yang pertama ayat ke-8 itu bagian yang kedua dari firman yang pesan yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Satu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara. Roh Kudus. Yesus kalau dia masih hadir secara fisik di bumi, secara manusia, dia tidak bisa berada di mana aja, kapan saja. Dia terbatas dalam tubuh jasmani manusianya. Tetapi waktu dia naik ke surga, dia minta Bapa mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tak terbatas, dia bisa ada di mana saja, kapan saja. Dan ini yang dijanjikan Yesus. Itu terjadi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa ini yang membuat kita untuk selalu ya bisa bertahan, untuk selalu bisa ya. Tadinya mungkin kita di dalam posisi yang pertama tadi, ya kita menunggu, kita hanya sekedar bertahan, saudara. Ya, kita bertahan. Tetapi step yang kedua nanti, Tuhan bilang sudah saatnya Tuhan akan rilis kita. Sebagaimana para rasul dia rilis, dia bilang kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia. Saudara, ini saatnya bagi kita. Ini saatnya di mana kita harus melangkah keluar, ya. Kalau kita akan menghadapi masa di mana nanti kita sudah dilepaskan, diutus, ya, kita harus menjadi saksi. Kadang-kadang tidak gampang, saudara, mau menjadi saksi bagi Tuhan. Jujur, saya mau katakan persoalan bagi banyak orang, ya, mau bersaksi mengenai Yesus kepada orang lain, salah satu alasannya takut, saudara. Takut. Tetapi kunci daripada takut ini sebenarnya Tuhan berikan kepada kita kuasa kita. Kita kalau kita yakin mengenai kuasa, siapa yang memberikan kepada kita kuasa itu? Siapa yang menyuruh kita pergi? Kuasa mana? Kuasa Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan.
maka kita diberikan kuasa, kita harus berani sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang mungkin kita tidak mau melangkah keluar. Hanya mau suka tinggal di Yerusalem terus. Tidak mau berjalan keluar, tidak mau menjangkau orang lain. Ya, kita rasa puas dengan diri kita sendiri. Rasa aman dengan diri kita sendiri. Juga rasa kita hanya mau keselamatan itu bagi kita sendiri. Saya mau katakan bukan begitu rencana Tuhan dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan rilis saudara nanti, saudara harus menjadi saksi bagi orang lain. Saudara jangan puas dengan diri sendiri, jangan mencoba membangun kerajaan sendiri. Ya, kita boleh bekerja, tetapi kita harus selalu ingat prinsip firman Tuhan. Tuhan menyuruh kita pergi, artinya kita berekspansi keluar, kita melangkah keluar. Ya, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Kita harus memikirkan orang-orang lain di luar sana yang banyak belum mendapat berita mengenai keselamatan. Saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah punya kuasa ketika Roh Kudus turun atas saudara. Saudara berani melangkah keluar. Yang ketiga, ada satu pesan Yesus. Kita lihat di Alkitab, ya, saya tidak akan bacakan itu. Tetapi kita selalu lihat Yesus itu berjalan di dalam belas kasihan. Matius 9:36 ditulis seperti ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, sebagai pengikut Yesus, kita harus bisa menangkap apa pesan Yesus. Kita harus bisa menangkap apa yang dilakukan Yesus. Yesus bergerak di dalam belas kasihan. Kalau kita melihat orang-orang di luar sana, kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, apakah kita punya hati seperti Yesus yang berbelas kasihan kepada mereka? Dikatakan mereka itu lelah, terlantar, seperti domba tak bergembala. Karena mereka tidak tahu siapa gembala mereka. Inilah tugas kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan sudah merilis kita keluar, kita menjangkau mereka. Saudara, ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, sebagaimana Alkitab mencatat, mereka itu terlantar, lelah, seperti domba tidak mempunyai gembala, saudara. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita punya belas kasihan dengan mereka? Ketika kita tahu kita sudah diselamatkan, ketika kita tahu kita itu sudah menerima keselamatan, tetapi mereka di sana masih hidup terlantar, belum mengenal keselamatan. Apakah hati Yesus ada pada kita? Hati yang berbelas kasihan kepada mereka. Saudara, ini saatnya bagi kita merenungkan, memikirkan keselamatan bagi orang lain. Saudara, kita tidak boleh selamat untuk diri sendiri, tapi kita harus punya hati untuk orang lain. Karena itulah Yesus di saat pertama, step pertama dia bilang menunggu, ya. Dia membatasi murid-muridnya untuk keluar karena dia mempersiapkan mereka. Dan setelah hari ke-10 ketika dia mencurahkan Roh Kudusnya, dia berikan kepada mereka kuasa sehingga mereka itu berani keluar menjangkau orang-orang lain. Sehingga mereka itu punya hati untuk menjangkau orang-orang lain. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita harus punya hati. Saya percaya setelah badai ini berlalu, kita akan dirilis keluar. Kita mendapat kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru dan kita akan melangkah keluar. Kita pergi. Kita menjangkau orang-orang itu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan. Setelah kita menerima makanan rohani melalui firman Tuhan, sekarang kita akan ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya, tubuhnya dihancurkan menjadi korban bagi kita.
Ini saatnya kita memperingati lagi apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Saudara, persiapkan roti dan anggur di rumah. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, supaya kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan melalui perjamuan yang kudus ini. Saudara, silakan ambil roti saudara. Ini kita akan bacakan dari firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya. Roti itu dipecahkan, ini sebagai lambang bahwa Tuhan Yesus tubuhnya dihancur-hancurkan. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ambil anggur. Pegang. Saya baca ayat firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, ini adalah anggur, lambang daripada darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Kami bersyukur buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Engkau telah memperdamaikan kami semua antara Bapa dengan kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sebentar lagi akan selesai. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, sudah memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib melalui perjamuan kudus, dan sebentar kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, saya berdoa Tuhan, apa yang diucapkan oleh firman Tuhan, bahwa Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati umat-Mu, kemanapun mereka pergi, keluar masuk mereka, apapun usaha yang mereka lakukan itu Engkau buat berhasil, karena mereka percaya dan bersandar kepada Engkau. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu Saudara semua sudah mengikuti ibadah online kami. Saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara dan memberikan pencerahan kepada saudara. Happy Sunday, Tuhan berkati semua. Hi there again. Thank you for joining us today. It's been great to have you with us. We really hope that the Word of God and the worship has really encouraged you and blessed you. Keep strong throughout the week. Have a great week.